Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Nanda Putri dengan NIM SSI 2023-03780. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Singgi Priandoko SPD MKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil review paper dari sebuah jurnal yang berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara Tweets Using CNN LSTM yang ditulis oleh Fahmi Reza Prasastyo dan Edi Winarko. Penelitian ini membahas bagaimana teknik deep learning digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN berdasarkan data tweet dari Twitter atau X. Latar belakang, pembangunan IKN menjadi salah satu isu nasional yang banyak diperbincangkan masyarakat. Di media sosial, khususnya Twitter atau X, muncul berbagai opini yang mendukung maupun menolak pembangunan tersebut. Kontroversi ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, dan politik. Di setiap aspek memiliki karakteristik bahasa yang berbeda sehingga analisis sentimen tidak cukup dilakukan secara umum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multi-domain sentiment analysis yang mampu memahami perbedaan konteks bahasa pada masing-masing domain agar hasil klasifikasi sentimen menjadi lebih kuat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model yang mampu menangani analisis sentimen dari beberapa domain sekaligus, yaitu ekonomi, lingkungan, dan politik. Kedua, bagaimana efektivitas penggabungan word embedding dan keyword embedding dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Ketiga, model deep learning mana yang memberikan performa terbaik di antara CNN LSTM dan CNN LSTM. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pengguna jumlah keyword yang berbeda, yaitu 5 keyword dan 10 keyword terhadap performa model. Batasan dan tujuan penelitian. Untuk menjaga fokus penelitian, terdapat beberapa batasan yang diterapkan. Data yang digunakan berupa tweet terkait IKN yang dikumpulkan dalam periode tertentu. Klasifikasi sentimen dibatasi dengan menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Model yang diuji adalah CNN LSTM dan CNN LSTM dengan menggunakan word to fact dan keywords to fact sebagai teknik embedding. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan serta membandingkan efektivitas model deep learning multi-domain, khususnya CNN LSTM, untuk menemukan model yang paling optimal dalam melakukan analisis sentimen terhadap tweet IKN. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah tweet atau unggahan pengguna Twitter atau X yang membahas mengenai Ibu Kota Nusantara. Sedangkan objek penelitiannya adalah sentimen yang terkandung dalam tweet tersebut, baik sentimen positif maupun negatif yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat apakah sebuah tweet bernilai positif atau negatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks domain yang dibahas. Metode pengumpulan data dan labeling. Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data melalui teknik crawling Twitter atau X menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan IKN. Setelah data terkumpul, dilakukan proses labeling atau perlabelan secara manual untuk menentukan apakah setiap tweet termasuk sentimen positif atau negatif. Tahap berikutnya adalah pembuatan keyword menggunakan metode YAG yang kemudian dikombinasi dengan keyword to fact. Tujuannya adalah mengekstraksi kata-kata yang penting yang dapat merepresentasikan isi tweet secara lebih baik. Melalui tahapan ini, data siap digunakan dalam proses pelatihan model. Metode arsitektur dan eksperimen.
Pada tahap eksperimen, peneliti membandingkan 3 model deep learning. Model pertama adalah CNN, yang berfungsi mengekstraksi fitur-fitur penting dari teks. Model kedua adalah LSTM, yang mampu memahami hubungan antar kata berdasarkan urutan kalimat atau sequence. Model ketiga adalah CNN-LSTM, yaitu kombinasi CNN dan LSTM. CNN digunakan untuk mengambil fitur penting, sedangkan LSTM memahami konteks dan urutan kata. Karena gabungan kelebihan keduanya, model ini menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, penelitian juga menguji pengguna word-to-fact dan keyword-to-fact baik secara terpisah maupun digabungkan untuk melihat pengaruhnya terhadap performa model. Hasil utama: berdasarkan hasil eksperimen diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, model CNN-LSTM menunjukkan performa terbaik dibandingkan CNN maupun LSTM pada seluruh skenario pengujian. Model ini menghasilkan nilai akurasi dan F1 score tertinggi. Kedua, penggabungan embedding kata dan keyword terbukti mampu meningkatkan kinerja model terutama pada LSTM. Ketiga, penggunaan 5 keyword menghasilkan performa yang lebih stabil dibandingkan 10 keyword. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak keyword dapat menimbulkan redundasi informasi. Keempat, pendekatan multidomain terbukti lebih baik dibandingkan single domain karena memungkinkan model memanfaatkan informasi dari berbagai domain secara bersamaan. Kesimpulan dan implikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model CNN-LSTM berbasis multidomain merupakan pendekatan yang paling efektif untuk analisis sentimen pada tweet terkait IKN. Selain itu, penggunaan keyword embedding, khususnya dengan 5 keyword, mampu meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Implikasinya, model ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah, peneliti, maupun pengambil kebijakan dalam memahami persepsi publik terhadap pengembangan terhadap pembangunan IKN dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, lingkungan, dan politik. Sebagai pengembangan penelitian di masa depan, penulis merekomendasikan penggunaan dataset yang lebih besar dan lebih beragam agar hasil penelitian memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi arsitektur yang lebih modern seperti model berbasis transformer yang saat ini banyak digunakan dalam pengolahan bahasa alami. Sebagai reviewer, saya menilai bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup penting dalam bidang analisis sentimen multidomain di Indonesia. Metode yang digunakan terbukti efektif, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan performa melalui penggunaan data yang lebih luas dan model yang lebih canggih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.